Oke, kali ini gue mau rekomendasi sepatu running terbaru dari King of Rebel dari berbagai macam brand yang ada di King of Rebel. Mau tahu apa aja sepatunya? Sebelum mulai, saatnya bumper dulu. Oke, sebelum mulai gue mau ngasih tahu ke kalian kalau video rekomendasi kali ini dibuat per tanggal 21 Agustus 2024 sesuai dengan stok dan ketersediaan yang ada pada saat ini. Jika kalian menonton video ini dan stoknya udah habis atau harganya berubah, kami mohon maaf. Langsung aja kita mulai ke nomor yang pertama. Oke, yang pertama ada Ortus X Hyper Blaze Encore. Sepatu running yang cocok digunakan untuk easy run, recovery run, long run, ataupun jogging santai bersama gebetan. Anjay! Untuk warna dari sepatu ini, dia perpaduan antara warna hitam, gold, dan juga warna putih. Untuk uppernya menggunakan bahan dari mesh, untuk midsole dan outsole-nya kombinasi pylon, cumulus foam, dan juga bahan rubber. Untuk empukan midsole-nya dia ada di angka 30. Untuk empukan outsole-nya dia ada di angka 60. Untuk berat dari sepatu ini dia ada di angka 270 gram menggunakan size 42. Dan ini untuk size chart-nya. Untuk harga dari sepatu ini dia dibanderol dengan harga retail Rp549.000 dan didiskon 15% menjadi Rp466.650. Dan sepatu ini ada ya yang warna lainnya. Kalau kalian nggak tertarik dengan warna ini, ada yang warna lainnya. Tadi udah sempat gue cobain yang rasanya ya pas di kaki gue. Lihat aja ini sepatunya lebar, ini pas di kaki gue. Dan sepatunya ini tuh emang cocok buat yang jogging-jogging santai gitu ya. Apalagi buat yang recovery ini tuh cocok banget buat kalian. Misalnya kalian yang habis cedera, ini cocok banget buat kalian karena ini tuh midsole-nya cukup tebal yang dimana melindungi kaki dengan baik, tidak langsung menyentuh dengan tanah, apalagi dengan gebetan. Kalau bisa gue kasih nilai sepatu ini, gue kasih di angka 7,3. Oke, kita next ke sepatu selanjutnya. Oke, di sepatu selanjutnya ada Speck Atmosphere. Sepatu yang dirancang untuk entry level, dapat memberikan kenyamanan berlari bagi para pelari pemula. Untuk warna dari uppernya dia berwarna orange perpaduan dengan warna grey. Untuk bagian midsole-nya dia berwarna biru dan untuk bagian outsole-nya dia berwarna hijau. Untuk uppernya dia menggunakan bahan dari mesh. Untuk midsole dan outsole-nya kombinasi pylon substance dan juga bahan rubber. Untuk empukan midsole-nya dia ada di angka 30. Untuk empukan outsole-nya dia ada di angka 60. Untuk berat dari sepatu ini dia ada di angka 282 gram menggunakan size 42. Dan ini untuk size chart-nya. Untuk harga retail dari sepatu ini dia dibanderol dengan harga retail Rp549.800 dan didiskon 15% menjadi Rp467.330. Dan sepatu ini belum ada warna yang lainnya. Mungkin nanti kalau ada dicantumin ya. Tadi udah sempat gue cobain, yang pertama gue rasain sepatu ini jelas pas di kaki gue. Dan ini sebenarnya agak upgrade sedikit ya dari yang seri sebelumnya. Tapi ya nggak berasa lah. Tapi ini hanya perbaruan di bagian model dari midsole dan outsole-nya aja sih. Overall oke sih untuk sepatu ini. Kalau bisa gue kasih nilai sepatu ini gue kasih di angka 7,3. Oke, kita next ke sepatu selanjutnya. Oke, di sepatu nomor 3 ada Ortus X Hyper Glide 1.4 atau 1.4. Dengan midsole bertipe mid responsive. Sepatu ini cocok digunakan untuk daily training maupun racing. Untuk warna dari sepatu ini dia perpaduan antara warna putih dan juga ada warna birunya. Untuk bagian outsole-nya dia berwarna grey. Untuk uppernya dia menggunakan bahan mesh, untuk midsole dan outsole-nya kombinasi pylon cumulus foam dan juga bahan rubber. Untuk empukan midsole-nya dia ada di angka 25. Untuk empukan outsole-nya dia ada di angka 50. Untuk berat dari sepatu ini dia ada di angka 248 gram menggunakan size 42. Dan ini dia untuk size chart-nya.
Untuk harga retail dari sepatu ini dia dibanderol dengan harga retail Rp599.000 dan didiskon 15% menjadi Rp509.150. Dan sepatu ini ada warna yang lainnya. Tadi juga udah sempat gue cobain. Ini untuk sepatunya itu lumayan ringan ya. Untuk sepatu dari yang Hyperglide ini lumayan ringan. Dan untuk dipakai juga oke sih. Walaupun ini masih pakai midsole yang lama ya. Ini masih oke sih untuk gua rasain. Kalau bisa gua kasih nilai sepatu ini gua kasih di angka 7,5. Kita next ke sepatu selanjutnya. Di nomor 4 ada Mills Air Max Trip. Sepatu yang dirancang untuk keperluan aktivitas lari harian. Dapat digunakan untuk berlari hingga jarak 21 km. Untuk warna dari uppernya ini dia berwarna orange perpaduan dengan warna hitam dan juga warna Tosca. Untuk warna midsole-nya ini dia berwarna biru perpaduan juga dengan warna Tosca. Untuk outsole-nya dia berwarna navy. Untuk uppernya dia menggunakan bahan mesh. Untuk midsole dan outsole-nya kombinasi bahan pylon, active foam dan juga bahan rubber. Untuk empukan midsole-nya dia ada di angka 30. Untuk empukan outsole-nya dia ada di angka 65. Untuk berat dari sepatu ini, dia ada di angka 286 gram menggunakan size 42. Dan ini dia untuk size chartnya. Untuk harga retail dari sepatu ini, dia dibanderol dengan harga retail Rp649.000 dan didiskon 15% menjadi Rp551.650. Dan sepatu ini ada ya yang warna lainnya. Tadi udah sempat gue cobain, ini tuh rasanya enak ya di kaki gue. Dan juga karena sepatunya ini tebal jadi enak banget, empuk. Ini cocok banget buat kalian yang suka lari-lari tipis-tipis, apalagi rumahnya yang di Jaktim. Ini lari di BKT cocok banget karena ini sepatunya untuk midsole ini cukup empuk di kaki gue. Ini gue rasanya sepatu ini empuk sih, ini keren. Kalau bisa gue kasih nilai, gue kasih di angka 7,7. Kita naik ke sepatu selanjutnya. Di nomor 5 ada Orthoshake Hyperdrive 2.1 atau 2.1. Hadir dengan bobot ringan dan midsole yang responsif. Hyperdrive 2.1 cocok untuk racing jarak 5-10 kilo ataupun untuk speed training. Untuk warna dari uppernya ini dia perpaduan antara warna orange dengan warna hitam. Untuk midsole-nya dia berwarna putih. Untuk outsole-nya dia perpaduan antara warna orange dan juga warna ungu yang gelap banget ya. Untuk uppernya menggunakan bahan mesh. Untuk midsole dan outsole-nya kombinasi pylon dan juga bahan rubber. Untuk empukan midsole-nya dia ada di angka 30. Untuk empukan outsole-nya dia ada di angka 55. Untuk berat dari sepatu ini dia ada di angka 207 gram untuk size 42. Dan ini dia untuk size chartnya. Untuk harga retail dari sepatu ini dia dibanderol dengan harga retail Rp649.000 dan didiskon 15% menjadi Rp551.650. Dan sepatu ini ada warna yang lainnya. Tadi udah sempat gue cobain. Ya ini emang nggak cocok sih. Maksudnya nggak masuk dengan yang tadi gue sebutin. Yang tadi gue sebutin itu misalnya dia tinggi-tinggi. Untuk kali ini dia misalnya pendek-pendek. Dan setelah gue cari tahu ternyata itu cocok banget buat kalian yang mau belajar atau mau latihan buat lari sprint gitu ya. Untuk ya sprint yang lari cepet-cepet gitu, ini sepatu ini cocok. Kenapa ini cocok? Karena yang pertama, untuk midsole ini dia nggak terlalu tebal, jadi untuk responsifnya dia lebih responsif. Dan selain untuk buat sprint, ini juga cocok buat nge-gym. Kalau kalian suka yang nge-gym, ini cocok banget buat kalian. Kenapa? Karena midsole ini dia nggak terlalu tinggi, jadi oke banget buat nge-gym. Kalau bisa gua kasih nilai, sepatu ini gua kasih di angka 7,5. Kita next ke sepatu selanjutnya. Di nomor 6 ada Speck Vortex SV Subs 1. Sepatu yang dirancang untuk menaklukkan jarak tempuh dengan pengalaman fitting yang nyaman. Untuk warna dari uppernya ini dia perpaduan antara warna ungu yang gelap dan juga warna navy. Dan untuk bagian midsole dan outsole-nya dia berwarna grey agak ke hijau-hijauan gitu ya.
Ini warna putih yang agak ke putih-putih gading gitu. Dan juga ada warna merahnya atau warna magenta di bagian outsole-nya. Untuk uppernya menggunakan bahan mesh. Untuk midsole dan outsole-nya kombinasi Pylon Substance 1 dan juga bahan rubber. Untuk kembukan midsole-nya dia ada di angka 30. Untuk kembukan outsole-nya dia ada di angka 60. Untuk berat dari sepatu ini dia ada di angka 260 gram menggunakan size 42. Dan ini dia untuk size chartnya. Untuk harga retail dari sepatu ini dia dibanderol dengan harga retail 699.800 dan didiskon 15% menjadi 594.830 rupiah. Dan sepatu ini ada ya yang warna lainnya. Dan tadi udah gua cobain, sepatu ini tuh emang enak ya. Yang sebelumnya juga udah gua cobain juga, emang sepatu ini tuh enak, nyaman, terutama di bagian lidahnya ini yang oke nih. Ini lidahnya tuh halus banget. Kalau kalian ngerasain dan kalian lihat, ini tuh lidahnya emang oke sih daripada yang satu lagi. Ini yang lebih oke menurut gua. Kalau bisa gua kasih nilai, sepatu ini gua kasih di angka 8. Oke, next ke sepatu selanjutnya. Di nomor 7 ada Nike Downshifter 13. Sepatu yang dirancang untuk kalian yang baru memulai berlari. Dengan perbaruan di bagian upper dan midsole siap mengambil langkah pertama untuk mencapai tujuan. Anjay. Untuk warna dari sepatu ini dia berwarna full white. Mungkin ada di bagian grey pada bagian outsole-nya, tapi grey agak keputih-putihan gitu juga ya. Untuk uppernya menggunakan bahan mesh. Untuk midsole dan outsole-nya kombinasi bahan Pylon dan juga bahan rubber. Untuk kembukan midsole-nya dia ada di angka 35. Untuk kembukan outsole-nya dia ada di angka 60. Untuk berat dari sepatu ini dia ada di angka 270 gram menggunakan size 42. Dan ini dia untuk size chart-nya. Untuk harga retail dari sepatu ini dia dibanderol dengan harga retail 899.000 dan didiskon 20% menjadi 719.200. Dan sepatu ini ada ya yang warna lainnya. Tadi juga udah sempat gua cobain, emang iya sih sesuai dengan deskripsi yang sepatu ini kasih. Ini cocok banget buat yang pemula-pemula yang mau mulai berlari. Ini cocok banget buat ini karena untuk bagian misalnya nggak terlalu empuk dan juga nggak terlalu keras. Ini ada di sedang-sedang aja. Ya cocok banget buat pemula yang baru pengen mulai berlari. Sepatu ini cocok banget buat kalian. Kalau bisa gua kasih nilai, sepatu ini gua kasih di angka 8,5. Oke, kita next ke sepatu selanjutnya. Di sepatu selanjutnya ada Nike Quest 6. Sepatu yang dirancang untuk pelari dari semua level. Dengan midsole yang empuk dapat membantu Anda tetap stabil dan melindungi setiap langkah lari kalian. Untuk warna dari uppernya dia perpaduan antara warna biru dengan warna putih dan warna hitam. Dan juga ada warna tipis-tipis yang warna oranye-nya. Untuk midsole-nya dia perpaduan antara warna orange dan juga warna krem. Dan juga ada titik-titik percikan berwarna hitam. Untuk outsole-nya dia berwarna hitam. Untuk uppernya menggunakan bahan mesh. Untuk midsole dan outsole-nya kombinasi bahan Pylon Comfy Ride dan juga bahan rubber. Untuk kembukan midsole-nya dia ada di angka 35. Untuk kembukan outsole-nya dia ada di angka 65. Untuk berat dari sepatu ini dia ada di angka 268 gram menggunakan size 42. Dan ini dia untuk size chart-nya. Untuk harga retail dari sepatu ini dia dibanderol dengan harga retail 1.199.000 dan didiskon 20% menjadi 959.200 rupiah. Dan sepatu ini ada ya yang warna lainnya. Tadi udah sempat gua cobain, emang sepatunya tuh nyaman ya di kaki gua. Untuk kempukannya enak banget ini untuk kempukannya, dan juga untuk buat lari tuh enak banget pokoknya. Untuk dari sepatu ini, apalagi lari-lari di GBK ini cocok banget buat kalian. Bisa, apalagi warnanya biru. Kalau bisa gua kasih nilai, sepatu ini gua kasih di angka 8,8. Oke, kita next ke sepatu selanjutnya. Di sepatu selanjutnya ada Ortus X Hypersonic 1.3 atau 1.3.
Sepatu generasi ketiga seri Hypersonic dilengkapi dengan plat karbon yang siap untuk menemani lari maraton kalian. Untuk warna dari uppernya dia perpaduan antara warna hijau, gold, dan juga warna hitam. Untuk midsole-nya dia berwarna putih dan outsole-nya dia berwarna hijau. Untuk uppernya dia menggunakan bahan mesh. Untuk midsole dan outsole-nya kombinasi Pylon Stratus Foam dan juga bahan rubber. Untuk empukan midsole-nya dia ada di angka 20. Untuk empukan outsole-nya dia ada di angka 45. Untuk berat dari sepatu ini dia ada di angka 247 gram menggunakan size 43. Dan ini dia untuk size chart-nya. Untuk harga retail dari sepatu ini dia dibanderol dengan harga retail Rp1.199.000 dan didiskon 15% menjadi Rp1.019.150. Dan sepatu ini ada ya yang warna lainnya. Tadi udah sempat gue cobain, emang sepatu ini tuh enak banget ya. Sebelumnya juga udah pernah gue cobain dan gue pakai buat ya jalan tipis-tipis gitu. Emang bagian plat karbonnya ini membantu banget buat kaki kalian, apalagi kalian yang suka ikut event maraton. Kalau udah di berapa kilo gitu kaki udah mulai berat, ini mulai terasa membantu nih bahan dari plat karbonnya. Kalau bisa gua kasih nilai sepatu ini gua kasih di angka 9. Oke, kita next ke sepatu selanjutnya. Di sepatu nomor 10 sekaligus sepatu terakhir ada Nike Air Zoom Pegasus 41. Sepatu yang dirancang untuk road run dengan teknologi midsole React X dan dilengkapi dengan Air Zoom untuk pengembalian energi saat berlari sehingga dapat lebih ringan dalam setiap langkah larimu. Untuk warna dari uppernya dia perpaduan antara warna hitam dan juga warna putih dan juga ada warna grey-nya. Untuk midsole-nya juga sama, dia perpaduan antara warna putih, hitam dan juga warna grey. Untuk outsole-nya dia berwarna hitam. Untuk upper-nya menggunakan bahan mesh. Untuk midsole dan outsole-nya kombinasi Pylon React X dan juga bahan rubber. Dan di bagian depannya ini dia ada bahan dari Air Zoom-nya nih di bagian midsole-nya. Untuk empukan midsole-nya dia ada di angka 20. Untuk empukan outsole-nya dia ada di angka 60. Untuk berat dari sepatu ini, dia ada di angka 272 gram menggunakan size 42. Dan ini dia untuk size chart-nya. Untuk harga retail dari sepatu ini, dia dibanderol dengan harga retail Rp2.099.000 dan didiskon 20% menjadi Rp1.679.200. Tadi udah sempat gue cobain, emang sepatunya tuh enak banget, nyaman banget, ini empuk banget. Nggak cuman buat dipakai buat lari ya, buat jogging-jogging apa lari-lari, road run gitu. Ini juga pakai buat ke mall-mall sih oke sih menurut gua. Ini mah ini dipakai buat daily sih oke juga sih. Soalnya nyaman banget sepatunya. Dipakai buat jalan oke, apalagi buat dipakai lari. Kalau bisa gua kasih nilai sepatu ini gua kasih di angka 9,5. Oke, next. Oke, itu tadi rekomendasi sepatu running terbaru dari King of Dribble dari berbagai macam brand yang ada saat ini. Oke, next. Kalau gue pribadi lebih pilih yang mana sih dari 10 sepatu yang tadi gue sebutin? Kita mulai dari step by step-nya ya. Yang pertama, gue kalau pakai daily nih, pakai harian untuk jogging, tipis-tipis, untuk harian lah pokoknya. Gue bakalan pilih yang Mills Air Max Trim ini. Kenapa gue pilih yang ini? Yang pertama, sepatu ini tuh nyaman ya di kaki gue untuk dipakai harian. Ini sepatunya cukup oke untuk dipakai buat harian. Karena midsole-nya juga cukup tebal. Ini jadi enak banget buat santai-santai gitu. Jadi gue pilih untuk harian yang ini. Next, yang mana lagi yang bakal gue pilih? Yang nomor kedua itu ada kategori dari 10K dan juga half marathon, itu gue bakal pilih yang ini nih. Kalau gue lari-lari yang half, yang 10K sampai half ini gue pakai yang ini. Kenapa gue pakai yang ini? Karena sepatu ini tuh nyaman banget ya, empuk, nyaman, oke. Ya sepatu ini tuh rekomen lah kalau buat untuk yang half 10K dan juga yang
5K. Ini cocok banget buat dipakai buat yang tadi udah gue sebutin ya. Dan yang terakhir itu yang buat maraton. Yang jelas udah pasti itu yang Hypersonic ini. Kenapa Hypersonic ini? Karena dia udah dilengkapi dengan plat karbon. Ini untuk maraton cocok banget. Karena ngebantu banget kaki kalian. Kalau kaki kalian udah mulai agak susah buat melangkah, sepatu ini bakalan ngebantu. Platnya ini bakal ngebantu kaki kalian buat ngedorong lagi. Kenapa sih gua nggak ngerekomendasiin yang Nike ini buat maraton? Karena ini tuh nggak ada plat karbonnya ya. Jadi hanya cocok untuk yang 5K, 10K sampai dengan half marathon. Sedangkan untuk yang maraton ini lebih cocok yang Hypersonic ini. Karena dia udah dilengkapi dengan plat karbon. Nah, sebaliknya, untuk sepatu ini nggak cocok buat yang half marathon, 10K maupun yang 5K. Kenapa sih? Karena kalau kalian pakai jarak yang segitu, sepatu ini tuh terlalu keras ya, karena udah dilengkapi dengan plat-plat ini. Ya, plat-plat ini nggak terlalu berasa fungsinya kalau kalian masih pakai di yang buat 5 sampai half marathon. Ini tuh nggak terlalu berasa, dia bakalan berasa di pas kalian berlari maraton. Makanya gue ngerekomendasiin yang ini. Oke? Next. Kira-kira itu yang bakalan gue pilih. Kalau kalian tertarik dengan sepatu yang gue sebutin, kalian bisa order melalui website King of Dribble dengan cara masukkan alamat website King of Dribble di kingofdribble.co.id dan kalian pilih produk yang kalian inginkan. Pilih size sepatu yang sesuai, lalu klik Buy Now. Isi nama, nomor telepon, email, dan alamat lengkap. Lalu klik Pay. Gimana? Mudah bukan berbelanja di website King of Dribble dan juga banyak diskon dan promo menarik yang bisa kalian dapatkan. Oke? Sekian aja rekomendasi kali ini. Rekomendasi kali ini berdasarkan riset dan pendapat pribadi ya. Kalau ada dari kalian berbeda pendapat, kami mohon maaf. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga jangan lupa di subscribe. Terima kasih, King of Dribble melangkah untuk menjadi pemenang.